sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sudah hadir pada siang hari ini dalam rangka menghadiri diseminasi budaya positif. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Selanjutnya salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Berikutnya saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, 4 doa, dan terakhir penutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ini Bu. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Kayangan Haji Fatur Rahman SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu sekalian, guru SMA Negeri 1 Kayangan yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa masih bertemu, diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Hari ini ada teman kita calon guru penggerak, masih calon ya. Nanti kalau sudah lulus calonnya hilang, menjadi guru penggerak. Guru penggerak itu ya namanya label, kayak predikat, itu kayak gelar ya. Maka ada beban ya. Namanya guru penggerak gitu ya, harus mampu menggerakkan, mengimbaskan ilmu ya yang sudah didapat dari pendidikan guru penggerak. Nah, salah satunya sekarang ini ya, memberikan apa yang sudah diperoleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Sekalian, sekarang ini ya Kemdikbud lagi gencar-gencarnya memerangi sekolah ini, namanya sampai sekolah itu wajib membentuk tim yang diunggah di Dapodik ya, terutama BK ini harus tahu
tim pencegahan kekerasan. Nah, karena memang sudah beda zamannya dulu dengan sekarang ya. Kalau dulu itu kita memukul pakai penggaris, dilempar pakai kapur gitu. Dulu itu biasa, dulu biasa. Nah sekarang itu zamannya beda, apalagi ada teknologi. Begitu Bapak Ibu itu walaupun niatnya bagus ya, ada guru tuh yang niatnya tidak bagus. Cuma kalau caranya salah dan nanti itu anak-anak itu bisa memotret, memvideokan, jadi viral, kena lah kita itu. Tidak ada ampun ya, tidak ada ampun. Maka sekali menghukum tidak boleh juga memberi reward, begitu ya? Ya. Tidak boleh memberi reward. Kenapa? Nanti itu kalau dikasih reward, misalkan ya kasih hadiah, maka nanti jadi tergantungan ya. Dia tidak bisa berprestasi kalau tanpa reward. Dia tidak bisa berkinerja kalau tidak ada reward gitu. Termasuk hukuman tidak boleh juga. Karena apa? Dari hasil studi, hukuman itu ternyata tidak bisa meningkatkan disiplin anak. Bisanya hanya takut, betul, dan berubah, tapi berubahnya karena takut. Begitu nanti itu tidak diawasi, kumat lagi. Tidak diawasi, kumat dia. Jadi kesadarannya itu tidak tumbuh dari dalam. Nah, disiplin positif itu adalah menumbuhkan kesadaran siswa melalui kesadaran internal, bukan karena hukuman, bukan karena reward, bukan karena reward dan punishment. Nanti anak akan ditunjukkan bagaimana menyadari kekurangannya, menyadari kesalahannya, gitu kan? Dari sana akan dibimbing, anak akan sadar. Nanti itu yang akan dipelajari di sini. Apa itu disiplin positif? Oke, sampai di sini pengantar dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa pada Pak Ulaini SPDI, kami persilakan. Baik, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syadaratil maut wa nazatan minan nar wa fa'inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita sama-sama tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara berikutnya Bapak Ibu guru, pemaparan diseminasi budaya positif oleh 3 guru calon guru penggerak, yaitu Bapak guru kita yang pertama I Komang Agus Suta SPD, dan yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga Ibu guru kita Ibu Nova Apriliani SPD secara bergantian. Baik, untuk sesi yang pertama kami persilakan kepada Bapak I Komang Agus Suta SPD. Baik, jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Kayangan, yang saya hormati juga Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Kayangan,
Yang saya banggakan dan hormati Bapak Ibu guru hebat SMA N1 Kayangan ini yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama kumpul di sini. Mungkin sifatnya berbagi, sharing pendapat nantinya terkait dengan budaya positif yang nantinya kita bertiga calon guru penggerak angkatan 9 ini menyampaikan materi tentang budaya positif. Jadi saya permalukan dulu bahwa pada kegiatan ini kita bertiga mungkin tidak bersifat menggurui Bapak Ibu sekalian. Jadi sifatnya mungkin kita hanya sharing, berbagi apa yang kita sudah dapatkan materi di dalam guru penggerak ini ya. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini Kamis 26 Oktober 2023 kita bisa bersama-sama melakukan diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif di SMA N1 Kayangan. Tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan ini kita bertiga lakukan karena memang kebetulan bahwa di angkatan 9 ini di sekolah kita ada 3 orang guru yang lulus. Jadi nanti materi ini kita akan berbagi bergiliran untuk menyampaikan. Baik, Bapak Ibu, jadi apa sih tujuan kegiatan hari ini? Jadi yang pertama, tujuan kegiatan kita hari ini adalah menjelaskan konsep budaya positif berdasarkan pada konsep perubahan, paradigma, stimulus respon, ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebijakan universal. Nanti kita akan pelajari apa sih kebijakan universal itu. Yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin. Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Kepala Sekolah, apa itu disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Mungkin juga Bapak Ibu pernah dengar apa sih restitusi dan seterusnya. Untuk perjelas nanti kita akan perjelas di kegiatan materinya. Yang ketiga, menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Mungkin gini maksudnya Bapak Ibu, jadi harapan kita bersama bahwa setelah diseminasi ini paling tidak kita mempunyai aksi nyata kita untuk sekolah kita tercinta ini. Kira-kira nanti bentuk-bentuk program apa yang kita akan laksanakan terkait dengan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu pernah, mungkin sekolah ini juga sudah pernah menjalankan banyak program budaya positif. Salah satunya kemarin ada program 5S itu kalau nggak salah, ya, ada sapa, senyum gitu ya, salam. Nah itu mungkin sudah mulai memudar, maka mungkin salah satu program itu mulai kita coba kembangkan. Kita galakkan lagi gitu kegiatan itu. Nah nanti harapan kita setelah ini kegiatan ini kita coba susun program aksi nyata kita bersama. Karena apa? Ya mungkin kita bertiga ini mampu melaksanakan itu, maka kita butuh kerjasama bareng-bareng gitu. Yang keempat, tujuan dari kegiatan ini adalah menganalisis secara sehingga anak itu nanti akan mencapai sebuah kebahagiaan, ya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya yang kita rubah, tetapi perilakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan anak. Nah ini maksudnya mungkin kita buat sebuah gambaran bahwa Ki Hajar Dewantara itu menggambarkan seorang guru itu adalah seorang petani, di mana seorang petani ini bisa menanam padi misalnya. Nah, padi ini diberikan siswanya. Ya. Jadi guru ini hanya bisa menuntun bagaimana membuat padi ini bisa tumbuh dengan subur, gitu, ya, menghasilkan buah yang bagus, hasil panennya bagus, tumbuhnya subur. Guru hanya bisa menuntun itu, tapi guru tidak bisa atau petani tidak mungkin bisa mengubah padi ini menjadi tumbuhan jagung. Terkadang kita guru itu pengen, wah saya pengen anak ini rajin nih,
pengen anak ini bisa berubah, disiplin dan sebagainya. Tapi hal yang paling penting yang kita harus ketahui adalah bagaimana kodrat anak ini sebenarnya. Kodrat itu terkait dengan kodrat alamnya, ya. Mungkin bakat, minat yang ada di anak itu juga harus dipahami. Sehingga nanti ketika kita sudah mengetahui apa bakatnya, minat dari anak-anak itu, nah itulah yang kita tuntun gitu. Sama mungkin ada salah satu anak yang nggak suka biologi, kita paksakan biologi dia sampai 100 mungkin nggak bisa. Terus mungkin saja dia berbakat di matematika dan sebagainya. Nah seperti itu, jadi kita berusaha menuntun kodrat anak. Baik, nah materi yang pertama adalah budaya positif. Bagaimana kita nantinya bersama-sama dapat menyusun budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah sikap atau nilai dan kepercayaan dan praktek-praktek yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Intinya budaya-budaya positif ini bagaimana kita mengembangkan sikap, nilai dan kebijakan, universal tadi, kepercayaan, sehingga nantinya dapat mengembangkan dan berkontribusi secara positif dari anak-anak kita. Nah, budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, seperti yang saya katakan tadi, maka kita mulai mencoba merubah paradigma kita, mulai mengenal kodrat alam dan kodrat zaman pada anak-anak kita. Ya. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, bahwa kita nggak bisa bekerja. Mungkin biarkan aja guru-guru calon CGP aja yang bekerja nggak bisa, ya kan? Maka kita butuh dukungan warga sekolah, saling belajar, saling bekerja sama untuk menerapkan apa? Yang menerapkan budaya positif untuk sekolah kita, untuk sekolah tercinta kita ini. Sehingga nantinya apa yang diharapkan dari budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi sebuah karakter, baik itu warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, yang perlu mungkin kita sama-sama ingatkan bahwa budaya positif ini mungkin tidak hanya ditujukan untuk siswa kita, ya. Seperti tadi bahwa KHB mengatakan kita menuntut paling tidak kita mulai dari diri sendiri, ya. Maka mulai dari diri sendiri sehingga nantinya anak-anak bisa melihat menjadi contoh dari guru-guru. Baik, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Ini penting dulu, lingkungan sekolahnya yang aman dulu, ya. Jangan sampai ada yang kehilangan HP, ini tidak aman sekolahnya ini. Maka yang langkah pertama buat lingkungan sekolah yang positif, yang aman, nyaman, gitu kan, menyenangkan. Nah, intinya menyenangkan artinya. Ya, jangan sampai di sekolah tidak menyenangkan, pengen pulang jadinya gitu ya. Baik, dengan merdeka. Nah, ini sebenarnya ini merdeka. Namanya orang merdeka itu pasti bahagia. Ya, benar Bapak dia? Harus bahagia, menyenangkan gitu ya. Indonesia merdeka belum? Indonesia merdeka ya. Oke. Sekolah kita mudah-mudahan merdeka juga ini ya. Baik. Nah, perubahan paradigma belajar yang seperti apa yang mulai kita coba lihat. Nah, mungkin ini sudah kita, kalian di workshop juga sudah pernah ada bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dulu yang sering kita dengar bahwa pembelajaran itu hanya berpusat pada guru, kebanyakan guru yang berperan di dalam proses pembelajaran, guru yang menyampaikan materinya, guru yang menjelaskan, guru yang mengerjakan contoh soalnya dan sebagainya, kebanyakan gurunya. Nah, maka mari kita sama-sama mulai merubah paradigma kita. Saya rasa mungkin tak perlu perjelas lagi apa berdiferensiasi. Saya yakin teman-teman sudah memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Intinya mari kita rubah pembelajaran kita berpusat kepada anak. Ya, kita sebagai fasilitatornya, sebagai penuntunnya di dalam proses pembelajaran itu. Sehingga sebentar berapa balik lagi kenapa? Nah, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Intinya bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar siswa.
Nanti kalau nggak salah Bu Nur atau Bu Nova yang punya materi itu apa saja kebutuhan belajar siswa itu ada 3. Oke, sebentar dulu Bu Nova, belum balik lagi ya. Oke ya, perkembangan tujuannya untuk apa? Untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, di depan sudah saya tampilkan apa saja, ada 6 ini. Mungkin biar mengingat lagi, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, 6 nilai-nilai inilah yang diharapkan nantinya muncul di dalam karakter anak-anak. Baik, lanjut Bu Nova. Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba bermain sedikit. Saya mohon kesediaannya Bapak Ibu mungkin duduk berdua di dalam satu meja, karena ada sedikit permainan yang kita akan coba lakukan di belakang meja. Baik, saya bacakan permainannya ya. Di sini membutuhkan ada 2 guru, ada guru A dan B. Ya. Yang pertama langkahnya adalah sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, 1 orang saja ya. Nah, nanti yang tunjuk yang A, guru A siapa, guru B siapa. Guru A yang menuliskan 1 benda atau sesuatu yang benar-benar dihargai. Oh, mungkin anaknya sangat dihargai. Tidak saja nama anaknya di sana. Oh, kalau Pak Dedi mungkin ayam bangkoknya mungkin. Nah, itu berharga kan? Istrinya berharganya. Nah, ya. Bisa saja ditulis satu benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Untuk guru A. Setelah Bapak Ibu menuliskan, lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya upaya sehingga orang nggak bisa melihatnya, sehingga orang nggak bisa ngambil gitu. Digenggam. Oke, guru A ya, sudah ya. Nah, sekarang tugas dari guru B. Tugas dari guru B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, mungkin dirayu sedikit temannya, saya minta ayamnya deh, misalnya begitu kan? Atau membujuk sampai mengancam, mungkin ada ancaman. Nah, menghardik, merayu, menyuap, mungkin mau disuap karena pengen punya benda yang diharapkan. Coba dulu dan dirayu dulu temannya dulu. Baik, maka nanti akan muncul jawaban yang beraneka ragam juga gitu ya. Oh, karena saya butuh uang disuap ya mau mungkin gitu kan. Saya ancam dengan saya Diancam mungkin Anda, saya mau ajak main nanti ya boleh. Saya katakan, atau ada yang punya, saya katakan karena ini berharga, penting buat saya. Jadi nggak mau saya bagikan misalnya ya. Sudah ya. Nah, sekarang saya ingin minta tanggapan dari teman-teman guru A. Ya, saya minta tanggapan dari teman-teman guru A, apa yang akan Anda lakukan, yang khususnya guru A ya, yang tadi dapat bujukan, dapat rayuan, baik ancaman mungkin kan, sogokan mungkin ya. Kira-kira apa yang dilakukan? Apakah memberikan bendanya? Atau cepat kuat tidak mau memberikan gitu ya, dan sebagainya. Oke, coba cerita dulu. Oke. Mungkin ada yang ingin mewakili dari guru. Bu Puji mungkin bisa menceritakan kira-kira tindakannya apa, mau memberikan? Saya nggak mau beri. Saya tidak ingin memberikannya karena ini adalah barang yang sudah saya beli, yang sudah saya gaji saya sudah saya haruskan di sini gitu. Jadi this is one of my mahal lah gitu, mahal lah buat saya, dan menurut saya punya barang mahal ini tuh bisa jadi motivasi buat saya gitu, karena barang ini juga membantu saya dalam belajar, membantu saya dalam
Iya, karena itu Bu Dina sudah nyogok saya pakai roti, tapi saya nggak mau. Thank you. Baik, terima kasih. Jadi berarti Bu Puji memang benar-benar berharga barangnya. Dia tidak mau dikontrol oleh temannya. Kontrol itu artinya baik dia rayu, dia tidak mau, gitu kan? Mau dikasih sogokan juga tidak mau karena memang berharga itu. Jadi jawaban dari Pak Dedi karena ada kontrol dari luar, gitu kan, dengan bentuk ancaman, masa ancaman juga mungkin ya, ancaman masalah berbahaya maka mengikhlaskan. Oke, jadi setiap orang punya jawaban pastinya. Jadi tergantung bagaimana kita mampu mengontrol diri kita, bagaimana cara menjaga barang kita. Oke, jawab lanjut beberapa. Baik. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Jawaban diri kita sendiri. Jadi yang memegang kontrol diri kita sendiri, mau memberikan atau tidak. Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Tadi Pak Dedi kebutuhan dasarnya biar aman di rumah, maka memberikan. Nanti akan diperjelas lagi apa sih kebutuhan dasar. Ada 5 di sana ya. Jadi biar tak saya nyerobot materi teman, nanti ada itu yang membahas tentang kebutuhan dasar. Baik, lanjut. Nah, ini yang menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya meluruskan ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu apa. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid seperti tadi mungkin apa yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang kita ingin mengontrol murid itu, ingin menjadikan murid itu harus seperti ini gitu. Itu sebuah ilusi menurut Dr. William Glasser. Karena guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contoh tadi kayak Bu Puji, ya. Jadi ini mungkin kita harus rubah lagi paradigma berpikir kita. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa itu akan menuju identitas yang gagal karena dia akan terus merasa bersalah, ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi kayak penghargaan itu ya, tidak semua penghargaan itu bersifat positif. Terkadang anak ketika terlalu sering diberi penghargaan, maka dia akan ketergantungan dari penghargaan yang kita berikan. Oke. Yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kayak kita kadang, ini termasuk saya juga, kadang ingin memaksakan keinginan kita bahwa anak kita ini harus disiplin, harus begini dan sebagainya. Kalau kita ingat kembali tadi bahwa setiap anak punya kontrol masing-masing. Nah, tugas kita apa? Nanti kita budayakan budaya positif ini untuk anak-anak ini bisa memahami apa sih seharusnya yang dilakukan, nilai-nilai sikap seperti apa yang harus dilakukan, tidak dengan memaksa, merubah secara langsung. Baik. Materi yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada gambar nih, bukan saya yang nanya ya, gambarnya yang nanya nih. Apakah makna disiplin menurut Bapak Ibu? Kira-kira menurut disiplin menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Mematuhi aturan. Oke, bagus sekali. Menurut Pak Najam bahwa disiplin itu ketika kita mampu mematuhi aturan yang ada, disiplin. Kalau tidak mematuhi berarti melanggar, tidak disiplin. Oke. Baik, jadi kita sama-sama sekarang. Jadi sebenarnya, nah ini disiplin itu adalah berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Kebiasaan memang sering kita terpola di pikiran kita bahwa disiplin itu anak-anak patuh dengan aturan.
Tidak melanggar aturan yang dikatakan disiplin. Tetapi sebenarnya bahwa dari arti kata disiplin itu bahwa berarti belajar. Nah, ketika anak-anak melakukan sebuah pelanggaran, maka di sanalah ada proses belajar harusnya. Tidak langsung kita kasih label bahwa anak ini tidak disiplin gitu. Nah, dari pelanggaran yang dilakukan maka mulailah nanti diterapkan budaya positif, bagaimana membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi, bagaimana prosesnya nanti dijelaskan belajar. Nah, yang sebenarnya bahwa disiplin itu hanya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu caranya bagaimana penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi harapan kita bahwa disiplin positif yang kita bisa lakukan di sekolah itu menghindari adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Kenapa gitu? Karena yang kita harapkan disiplin positif ini muncul dari dalam diri siswa itu sendiri melalui keyakinan nilai-nilai yang ada. Apa sih keyakinan-keyakinan itu? Itu adalah keyakinan yang terkait dari 6 profil pelajar Pancasila itu. Oke, jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, kenapa makanya harus muncul dalam diri kita sendiri? Karena harapan kita bahwa motivasi itu nanti muncul dalam diri, bukan dari ancaman karena ketakutan, bukan karena adanya penghargaan gitu ya. Karena itu sifatnya sementara biasanya, jangka pendek gitu. Nah, kalau dia muncul secara motivasi intrinsik dalam diri sendiri, adanya kesadaran yang muncul di sana. Sehingga itu yang kita harapkan bahwa disiplin positif itu seperti itu. Nah, tadi yang ada muncul apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari juga bagaimana menyusun keyakinan kelas. Ya, yang nantinya di keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati bersama, bukan dari guru saja. Maka nanti ada kesepakatan kelas yang disepakati antara guru dengan murid. Kalau kesepakatan sekolah ini antara guru, kepala sekolah, TU, dan orang tua membuat sebuah namanya kesepakatan sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan harus ada pada diri guru maupun siswa. Jadi ingat, ini yang perlu kita ingat. Kadang-kadang kita hanya mikirnya untuk siswa saja gitu ya. Tetapi kadang-kadang lupa bahwa kita juga butuh disiplin gitu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dapat dilakukan dengan menerapkan sadar akan profil pelajar Pancasila yang harus dia terapkan agar mendapatkan motivasi internal dari dalam dirinya dan sadar untuk melaksanakan disiplin diri. Namun memang namanya disiplin ini butuh waktu ya. Jadi tidak mungkin sehari kita lakukan. Kayak kemarin mungkin kita sudah mencoba mengaktifkan kembali menyambut anak-anak di pagi hari. Kita coba aktifkan lagi, mungkin tidak cukup hanya 1 hari, maka kegiatan itu harus berkelanjutan karena ingin menumbuhkan kesadaran. Namanya sadar ini tergantung orang ya. Kalau sekali dikasih tahu bisa sadar, tapi ada juga 2-3 kali belum tentu sadar, maka harus berkesinambungan, berkelanjutan. Baik, lanjut Bapak. Contoh dari nilai kebajikan itu apa sih nilai-nilainya? Tadi profil pelajar Pancasila, ada beriman, kita berharap anak-anak kita punya iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Lalu memiliki itu rasa toleransi, rasa hormat, mandiri dan sebagainya. Jadi nilai-nilai ini yang kita harapkan ada pada diri kita, diri siswa dan warga sekolah. Baik, materi yang ketiga terakhir khusus untuk saya tentang teori motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu
ketika ingin melakukan sesuatu ada 3 motivasi dalam dirinya sebenarnya. Ada dalam diri, ada juga motivasi dari luar. Makanya ada istilah motivasi intrinsik, itu berasal dari dalam diri kita. Ada juga motivasi ekstrinsik dari luar, ya tadi ancaman gitu, penghargaan itu dari luar. Lagi sekali mohon bantuan Bapak Ibu, kita merefleksikan diri kita sebagai seorang pendidik. Saat Bapak Ibu hadir bekerja ke sekolah, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Ini sama-sama ya, bukan artinya saya sudah bagus, ini kita sama-sama refleksi. Dari 3 pernyataan ini kira-kira manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak atau Ibu? Adakah suatu proses perubahan motivasi antara 2 motivasi tersebut? Yang pertama, misalnya apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah dan mendapat surat teguran? Selanjutnya, apakah Bapak Ibu ingin dilihat dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Yang ketiga adalah Bapak ingin menjadi seorang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, rekan guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai pemimpin dalam pembelajaran akan jadi panutan. Nah, sesuai dengan tujuan tadi ya, tujuan KHD itu sebagai panutan, menuntun. Kira-kira kita ini yang mana ya di sana? Jujur kalau saya kadang-kadang masih yang nomor 1. Nggak bisa kita pungkiri kadang, hari telat nggak enak sama gede ini gitu kan? Masih mikir begitu kan? Kadang itu gitu. Jadi nggak bisa kita pungkiri ini sebenarnya. Tapi harapannya gitu kan? Harapannya bahwa kita itu bisa yang nomor 3 Bapak Ibu. Jadi kita melakukan disiplin itu karena ada rasa tanggung jawab ya. Baik, coba lanjut Pak. Nah, jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita mau melakukan sesuatu itu karena kita ingin menghindari hukuman. Sama nih, kalau ditanya kenapa kok kita pakai helm, pakai motor? Biar tak kena razia ya. Nah, berarti kita masih menghindari ketidaknyamanan karena menghindari hukuman gitu ya. Bukan muncul dari kesadaran kita. Sebenarnya kita pakai helm untuk menjaga keselamatan. Jadi kalau pakai helm jadi aman nanti kalau jatuh. Nah itu muncul dari kesadaran diri. Tapi kalau masih berpikir biar nggak ditilang, berarti kesadaran itu hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itulah yang dikatakan motivasi eksternal, masih mengandalkan motivasi lingkungan atau luar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang kita harapkan sebenarnya motivasi ini datangnya dari internal, dari kita sendiri, yaitu bagaimana kita untuk menghargai diri kita sendiri. Nah ketika motivasi ini sudah muncul dari dalam diri kita sendiri, maka tujuan dari disiplin positif ini saya yakin nanti kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Sebenarnya kenapa? Baik, mungkin ini yang saya bisa sampaikan terkait dari ada 3 materi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua itu tadi teori kontrol dan motivasi manusia ya, kebutuhan manusia ya, ada 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada nanti perlu kita diskusikan bareng-bareng, nanti mungkin ada sesi tanya jawab di akhir, kita bisa diskusi bersama-sama. Waktu selanjutnya materi tentang keyakinan kelas ini akan disampaikan oleh Bu Nur. Pada beliau dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak Guru, izinkan saya melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu Guru, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Contohnya misalnya seperti peraturan. Bila mengendarai, pasti ada peraturannya harus menggunakan helm. Kalau tidak menggunakan helm, pasti ada sanksinya. Kemudian berikutnya juga dilarang membuang sampah, itu juga peraturan. Dilarang merokok juga peraturan. Ini misalnya secara umum. Misalnya di dalam kelas, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah di dalam kolong meja, dan sebagainya. Nah, sekarang mengapa perlu keyakinan ini dan bagaimana supaya dia efektif? Karena kalau peraturan itu mengikat. Kemudian kalau peraturan kelas juga itu datangnya biasanya sepihak. Nah, sekarang bagaimana caranya peraturan ini supaya anak ini tahu bahwa peraturan itu bukan saja memang dibikin oleh sepihak dan itu secara rinci. Nah, sekarang kita akan membangun keyakinan anak itu, karena keyakinan ini kan berasal dari dalam, motivasi intrinsik. Jadi keyakinan itu tanpa nilai-nilai kebajikan, tanpa melihat latar belakang agama, suku, ras, bahasa, bangsa, dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang universal. Makanya bahasanya di keyakinan ini bahasanya lebih universal dan lebih abstrak ya. Di dalam membangun keyakinan kelas, berbeda dengan peraturan kelas itu lebih rinci, tapi keyakinan kelas ini bisa kita tarik beberapa peraturan kelas menjadi keyakinan yang kita sepakati dengan siswa dan guru. Misalkan kemarin saya pernah praktik di kelas 12 IPA 3. Ada beberapa peraturan kelas itu bisa ditarik menjadi beberapa keyakinan. Keyakinan kelas ini lebih simpel dari peraturan kelas. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Satu, kedua, melaksanakan jadwal piket. Kemudian yang ketiga misalnya tidak membuang sampah di kolong meja. Bukankah itu bisa dijadikan satu keyakinan saja, yaitu sama-sama menjaga kebersihan kelas? Atau misalnya keyakinan yang kedua, misalnya kita sepakati sama-sama saling menghargai atau menghormati. Misalnya tidak boleh membuli, tidak boleh kadang yang dibully fisik, tapi kadang juga yang dibully orang tua temannya, atau ini yang saling menghargai. Bisa juga dalam bentuk keyakinan kelas itu misalnya disiplin, bisa juga kita bangun bersama-sama keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak banyak, hanya beberapa mewakili dari kelas itu, tapi yang diperlukan adalah harus sepakat. Dan keyakinan kelas ini karena ini muncul dari diri sendiri, maka yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak ini bahwa ketika ada peraturan kemudian kita rubah menjadi keyakinan, di setiap peraturan itu
ada tujuan, ada nilai-nilai kebajikan yang didapatkan. Kenapa? Ada peraturan supaya dia menjadi keyakinan yang disepakati. Kemudian berikutnya di sini ada lingkaran berawal dari peraturan kelas. Nah, bisa dibentuk menjadi keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan. Beberapa bisa dijadikan peraturan ini beberapa keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian berikutnya kalau sudah terbentuk keyakinan kelas karena berasal dari motivasi diri sendiri intrinsik, nanti akan membentuk menjadi lingkungan yang positif. Itu harapannya. Kemudian pada kenyataannya kemudian apakah budaya positif ini apakah keyakinan kelas ini lebih efektif kebanding dengan peraturan kelas? Tentu saja ya, karena ini berasal dari keyakinan kelas kita bikin berasal dari kesepakatan bersama yang diinginkan oleh kelas itu, siswa dengan guru itu. Kemudian bagaimana jika keyakinan kelas itu dilanggar, maka kita saling mengingatkan. Kemudian ada pertanyaan dari siswa, bagaimana Bu Guru kalau yang kita sepakat di kelas itu sama-sama saling menghargai, saling menghormati, tapi ada juga guru yang tidak sadar dari kata-katanya itu membuli, gendut maju. Nah, apa itu juga bukan dari membuli, tidak menghargai kata siswa. Bagaimana cara mengingatkan? Nah, dalam keyakinan kelas ini antara guru dan siswa itu saling. Jadi itu makanya disebut kesepakatan. Kemudian berikutnya, nah ini contohnya ini tentang kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, kemarin ketika saya membuat keyakinan kelas di 12 IPA 3, ada satu anak yang dia ingin di kelas itu dia bisa mencium temannya yang sesama cewek. Kemudian temannya ngomong, nggak usah Bu, itu dia sedih. Ternyata setelah saya dalami, anak ini ingin mendapat perhatian dari temannya, jadi butuh kasih sayang. Jadi bisa juga disepakati, makanya kesepakatannya kemarin saling sayang, tapi bukan tanda kutip ya. Ternyata anak tersebut anak broken home, dia butuh kasih sayang bapak rupanya. Karena ketika saya sentuh ketika pelajaran berbakti kepada kedua orang tua, dia nangis, dia rindu sama ayahnya. Itu beberapa temuan saya di kelas. Kemudian diloncat aja bagus. Materi berikutnya. Nah, ini ada contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau yang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas masuk ke dalam tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Mungkin dilarang juga menyembunyikan kunci motor orang lain. Mungkin maksudnya mau main-main kan bercanda, tapi bisa jadi itu yang tadinya awalnya main-main jadi marah temannya dan seterusnya. Baik, lanjut ke materi berikutnya. Maaf Ibu Bapak, saya yakin Ibu Bapak bosan, makanya saya tidak terlalu panjang karena ada berikutnya. Selanjutnya materi tentang 5 kebutuhan ya, 5 kebutuhan dasar manusia, bukan sembako. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Butuh cinta dan kasih sayang, butuh penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah, pada siswa kita perlu tahu 5 dasar dari kebutuhannya, karena sering orang berperilaku melakukan tindakan sesuai dengan
kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Seperti contohnya, nah di sini contohnya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini berarti kebutuhan apa, ibu bapak guru? Kesenangan, kan? Kenyamanan juga, mungkin dia nyaman belajar sambil nyanyi bagi dirinya, tapi bisa jadi tidak nyaman bagi temannya. Tapi dia bersenandung. Jadi dia mengeluarkan suara. Jadi ada kebutuhan yang ingin dipenuhi, paling tidak ingin mendapatkan perhatian juga. Nah, kemudian yang selanjutnya ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, bisa juga ingin pengakuan, perhatian, kasih sayang dari gurunya. Kemudian berikutnya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, mungkin ini lebih kepada kebutuhan kebebasan kayaknya. Mungkin bosan dengan model belajar yang itu-itu aja, dia mungkin maunya model yang kan berbeda gaya belajar yang dia sukai. Kemudian berikutnya aku sebal gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia mau ditunjukin gambarnya itu kalau gambarnya bagus. Ini kan gambarnya jelek, jadi dia tidak suka. Mungkin ini kebutuhan ya dihargai, penguasaan juga. Inginnya itu orang melihat dia itu perfect. Dia tidak mau kelihatan kurangnya di hadapan orang. Dan itu harus kita hargai karena anak-anak ini ketika 5 kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi, tentu saja nanti akibatnya bisa saja melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin dia di kelas secara nilai mungkin dia tidak bisa memimpin, tidak bisa jadi juara, tapi bisa saja di lapangan dia jagonya. Nah, berikutnya ini ada kasus Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik ini sering kali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar. Tanpa argumen yang kuat, rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekati dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam posisi Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Berikutnya, nah ini jawaban Pak Malik. Jika jawabannya iseng aja, aku sebenarnya senang lihat capture baru itu kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Berarti ini
lebih kepada kebutuhan kesenangan. Kadang ada juga dari siswa kita yang menyembunyikan kunci motor temannya sengaja biar temannya kesana kemari sibuk. Berarti itu ada unsur kesenangan. Kemudian atau tidak usah anak-anak, kita ada teman-teman guru. Ada yang nyembunyiin HP teman. Mungkin itu untuk memenuhi kesenangannya. Kemudian yang kedua, jika jawaban Pak Malik, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Nah ini kan butuh namanya mungkin caranya untuk mendekati sekolah-sekolah seperti itu, maka ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jika jawaban Pak Malik ini, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Nah ini penguasaan. Dia ingin keberadaannya itu diakui. Makanya itu di sana adalah penguasaan. Kemudian jika jawabannya gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, pesan aja mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja. Nggak ada cara lainnya untuk menyampaikan materi dia. Kebebasan. Mungkin Pak Zulfikar bosan dengan model rapat begitu-begitu doang. Mungkin dia maunya rapat yang lebih rileks dan atau bagaimana. Nah itu kebutuhan kebebasan. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Maaf, mungkin pemaparannya banyak yang salah dan saya akui karena saya sendiri belum paham. Sudah jelas. Karena terlalu banyaknya tugas, jadi materinya sangat bagus di JKP ini, tapi karena tugasnya yang tidak numpuk, jadi belum sempat dipahami satu, muncul tugas yang berikutnya. Jadi saya akui saya belum paham, makanya ngomongnya ngadul-ngidul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tidak nyambung Bu Puji, kaget ya. Selanjutnya materi, jangan beranjak dulu teman-teman guru. Selanjutnya materi terakhir dari Bu Nova Apriliani SPD. Silakan Bu Nova. Baik, terima kasih Bu Nur. Semoga teman-teman masih bersemangat. Terima kasih banyak waktunya untuk kami meluangkan waktu yang seharusnya sudah akan beristirahat pada saat ini. Baik, saya langsung saja melanjutkan presentasi dari dua orang kawan CGP, teman-teman kita Bapak Ibu Guru, Pak Agus Sute dan juga Bu Nur Hayani, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Mari kita lihat, manakah dari 5 posisi kontrol ini yang sudah kita lakukan? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Sute tadi itu, beliau sedikit menyinggung tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William. Kemudian melalui bukunya si Diane Gaussen itu menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh manusia. Yang pertama itu adalah dilakukan manusia itu dalam konteks misalnya dari guru kepada siswa, dari orang tua kepada anaknya, bahkan dari atasan kepada bawahannya. Teori yang pertama adalah sebagai penghukum. Gitu. Sebagai penghukum ini bentuknya adalah misalnya menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalimat yang biasanya kita lontarkan pada saat melakukan posisi kontrol sebagai penghukum adalah misal, kamu ya sudah dikasih tahu berkali-kali gitu. Kemudian memberikan punishment seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, diminta lari keliling lapangan dan sebagainya. Itu adalah posisi kontrol. Hasilnya memang in some point gitu ya, anak-anak jadi takut, tapi akan menjadi sangat temporary atau sementara saja efeknya. Tidak akan berlangsung lama. Itu adalah kekurangan dari teori atau posisi kontrol sebagai penghukum. Dampaknya nanti kesalahannya akan diulang lagi. Kita lihat teori atau posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Jujur ketika mendapatkan pelajaran ini atau materi ini dalam video conference di
pendidikan guru penggerak, saya pun melakukan refleksi bahwa saya pribadi sering juga melakukan ini ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Membuat anak merasa bersalah. Kamu ya nak ya, sudah berapa kali sih Bu Guru ngomong? Harus bagaimana lagi caranya Bu Guru bilang? Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Itu akan membuat perasaan bersalah pada diri anak. Itu akan membuat mereka juga merasa buruk, gitu. Dan hasilnya mereka akan kemudian setelah itu cenderung menyembunyikan, menyangkal, bahkan bohong supaya nggak mendapatkan tindakan yang seperti itu dari kita. Mari kita lihat posisi kontrol yang berikutnya, yaitu guru sebagai teman. Guru sebagai teman di sini, guru bahkan membuatkan alasan-alasan, ya nggak apa-apa, gitu. Membuatkan alasan untuk muridnya, ayolah lakukan dengan ibu ya, gitu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan anak. Somehow ini menjadi sesuatu yang positif, gitu, tapi tidak bisa kita lakukan dalam secara terus-menerus, misalnya gitu. Ada batasannya karena nanti anak akan menjadi bergantung, gitu. Murid akan meletakkan guru sebagai orang yang paling penting. Saya pikir Bapak Ibu guru adalah teman saya. Ketika ada hal yang dia kecewa tentang kita, maka hilanglah sudah. Saya pikir Bapak itu teman saya, ternyata gitu. Akan ada rasa kecewa. Posisi kontrol yang berikutnya adalah pemantau. Di sini guru melakukan perhitungan dan juga mengukur. Misalnya dengan kalimat, kira-kira apa ya peraturannya? Gitu. Kita mengajak anak untuk menyadari apa sih kesalahan yang sudah mereka lakukan. Gitu. Apa peraturannya? Kemudian hasilnya adalah anak akan cenderung berusaha untuk menyesuaikan diri hanya ketika diawasi. Kemudian murid bisa saja berkata berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis gitu. Nah, posisi kontrol yang terakhir yang sebenarnya adalah yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Jadi di sini guru tidak menghukum, tidak membuat murid merasa bersalah, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, ketika anak berbuat salah, ada anak yang bolos, ada anak yang mengganggu temannya, tidak mengerjakan tugas, maka kita bertanya, mulai dengan pertanyaan, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, misalnya gitu. Atau apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, supaya munculnya itu dari anak, bukan dari kita. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, di situ seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Sute tadi, ada 3 motivasi, ada 2 ya, motivasi yang dilakukan manusia. Motivasi eksternal itu untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, dan yang terakhir, yang kedua adalah motivasi intrinsik karena dia menghargai dirinya sendiri. Nah, posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masuknya adalah motivasi eksternal. Jadi mereka takut dihukum dan ingin dihargai atau butuh penghargaan. Itu dua-duanya masuk ke dalam eksternal. Jadi penghukum, pembuat orang rasa bersalah itu adalah kontrol dari luar yang merupakan nantinya menjadi identitas gagal, dan identitas berhasil atau sukses itu bisa dilakukan dengan menjadi kontrol sebagai teman atau pemantau. Bahkan yang paling ideal adalah yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu sebagai manajer. Lanjut bagus. Baik, contoh kasus. Ada kalimat begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol apa yang ditunjukkan oleh gurunya? Membuat apa? Gimana Bos? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Mari kita lihat. Betul ya? Jadi menunjukkan ke anak gitu, membuat dia merasa bersalah. Kalimat kedua, atau contoh kasus kedua, kamu tidak pernah benar yang melakukannya gitu. Kira-kira itu apa? Posisi kontrol? Penghukum. Ya, betul. Selanjutnya, ayo lakukanlah demi ibu ya, demi bapak ini nak ya. Ibu minta tolong banget gitu saya. Kira-kira teman, betul. Lanjut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kan kalau di SD gitu ya, atau bahkan di kelas SMA pun bisa kita lakukan, memberikan reward berupa bintang kepada siswa. Nah, kita nanya nih, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Kira-kira pertanyaan itu, posisi kontrol seperti apa yang dilakukan oleh gurunya? Pemantau, ya betul sekali. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
Jadi pertanyaan, bagaimana ya masalah ini diselesaikan gitu. Kira-kira itu posisi kontrolnya? Manajer? Iya, betul sekali. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Coba kita lihat bagus. Iya, betul sekali. Luar biasa, Bapak Ibu guru sudah sangat menguasai 5 posisi kontrol gitu ya. Lanjut bagus. Ya. Nah, dengan adanya 5 posisi kontrol tadi, manakah yang paling ideal, Bapak Ibu? Pemantau dan manajer. Nah, dengan menerapkan segitiga restitusi ini nantinya, maka cara kita menghadapi masalah yang dialami oleh siswa kita harapannya adalah menjadi bergeser gitu. Silakan Pak Gus. Ya. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kalimatnya Bu Diana Gesen yang tadi saya bilang. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan setelah memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lanjut Pak. Nah, begini bentuk segitiga restitusi. Ada 3 tindakan dalam segitiga restitusi. Pak Supri sebagai CGP yang sekarang sebentar lagi hilang C-nya gitu ya, pasti sudah sangat memahami ini gitu. Ada 3 aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya dengan kita mengatakan ketika anak buat salah, maka kita maka kita stabilkan dulu identitasnya. Iya nak, semua orang itu pernah kok bikin salah. Bukan cuma kamu yang bikin salah, Bu Guru juga pernah bikin salah. Gitu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya anak-anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Contohnya bagaimana? Kita bisa mengatakan kamu pasti ada alasannya melakukan ini. Gitu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Atau misalnya ketika Anda sudah melakukan sesuatu, kita mengatakan seperti ini. Bu Guru tahu yang kamu rasakan. Bu Guru mengapresiasi kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari itu. Itu. Padahal bisa saja kan kamu sampai mukul temanmu, tapi ternyata kamu cuma betak meja untuk pemarah. Gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir dalam segitiga restitusi yaitu adalah menanyakan keyakinan. Di akhir setelah kita melakukan menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan mana yang salah yang dia lakukan, maka kita menanyakan kembali keyakinannya. Kembali ke topik yang tadi dibahas sama Bu Nurhayani, ada tentang keyakinan kelas. Kira-kira dengan anak membuat suatu kesalahan, keyakinan kelas apa sih yang sudah dilanggar? Seperti itu. Kita mengajak mereka untuk memunculkan motivasinya intrinsik atau menyadari kesalahannya dari dirinya sendiri. Seperti itu. Sudah bagus? Ya. Jadi menstabilkan identitas tadi itu dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Contohnya tadi yang saya sampaikan, ya nak, Bu Guru juga pernah berbuat salah. Bukan hanya kamu yang bikin salah, kami juga pernah bikin salah, gitu contohnya. Nah, ini akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Next. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita analisis dulu nih, ketika mereka melakukan sesuatu, sebenarnya kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak ini. Balik lagi ke penjelasan Bu Nurhayani tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Validasi tindakan yang salah akan membantu kita untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid gitu. Oke, ini akan menjadi yang terakhir dalam segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Sudah saya berikan contohnya tadi, dan harapannya adalah mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Saya tadi contoh dari Bu Nurhayani itu saling menghormati dengan teman dengan tidak menyembunyikan kunci motornya, misalnya seperti itu. Nah, baik, dua materi terakhir adalah penutup untuk presentasi kami hari ini, gitu ya.
mengutip dari yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Balik ke yang awal tadi, ketika Bapak Ibu menggenggam kepalan tangan, kontrol ada di tangan kita. Kita mau buka, kita mau tutup, itu adalah di bawah kendali kita sendiri. Itu. Baik, seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Hayani, kami pun juga masih belajar di sini. Tidak ada niatan untuk menggurui Bapak Ibu, karena sifatnya kami hanya berbagi. Begitu bagus ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nur Hayani. Baik teman-teman guru, mungkin ada yang mungkin kita mau diskusikan atau mungkin waktunya. Ya, mungkin ya seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Sute tadi, pada pertemuan kita selanjutnya nanti di komunitas praktisi, semoga kita bersama-sama bisa mendiskusikan gitu ya keyakinan-keyakinan sekolah yang bisa kemudian menjadi sebuah budaya positif di sekolahan kita gitu. Misalnya dengan menghidupkan kembali budaya senyum, salam, sapa, kemudian kita anak-anak bersalaman dengan kita ketika datang di pagi hari. Saya pikir itu juga adalah budaya positif seperti itu. Terima kasih Bu Guru, Bapak Ibu Guru, kami tutup. Terima kasih karena mau menyempatkan waktunya dan mendengarkan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tulis dulu BB dulu ya. Apa keinginan kalian? Yang pertama tadi menjaga kebersihan. Oke. Nanti kalau yang sama mungkin kita tidak perlu tulis lagi kan? Jadi yang satu saja. Kelas ber-AC berarti mengharap kalau ber-AC ini berarti kita inginkan kelas yang nyaman buat kalian ya, kenyamanan. Kelas yang nyaman gitu kan. Ya ada AC-nya gitu kan. Ada wifi-nya. Kami membutuhkan karpet untuk tidur. Nah, ini sama. Itu kelas yang nyaman. Kelas yang bersih dan rapi sama. Sepakat berarti kalian ingin kelasnya bersih. Jangan membuang sampah di dalam kelas. Sama, kaitannya dengan nomor 1. Jadi banyak yang ingin bahwa kelasnya bersih. Perbanyak kejujuran dalam berbicara, jangan banyak bohongnya. Terus hidupmu akan tertekan akhirnya. Nah, berarti ada nilai kejujuran di sini ya. Kejujuran, ada tanggung jawab di sini ya. Ada juga yang keempat, saling menghargai di sini ya. Artinya kalau nggak boleh berbohong dan sebagainya itu kalian menghargai sesamanya kan. Oke, yang kelima apa lagi nih? Kelas yang kompak, baik siswa maupun guru harus kompak. Berarti mana? Sudah masuk ke sini tidak ya? Kekompakan masuk ke nyaman, roda kompak pasti nanti nyaman kelasnya, nggak ada saling salahkan ya. Ingin kelasnya kompak sama. Kelas bersih agar nyaman digunakan belajar ya. Kelas ditambahkan hiasan ya. Terkait dengan kebersihan dan kenyamanan. Kalau kita bersih kelasnya nyaman jadi kelasnya ya. Baik, apa lagi nih? Untuk kipas. Oke, sementara sudah ada 2 kipas ya. Keinginan saya semoga teman-teman semakin disiplin ke depannya, ada nilai disiplinnya. Oke. Mungkin disiplin terkait dengan datang tepat waktu ya. Iya. Itu kalau saya Pak. Ada lagi enggak? Tidak ada bullying antar teman. Saling menghargai, menghormati, saling membuli sama teman. Ini nilai yang diharapkan, berarti kalian harus saling menghormati antara teman-temannya. Nggak ada yang ngolok-ngolok temennya dan sebagainya. Ya, nggak ada yang sering ganggu temennya, gitu ya. Saling menghargai dan menghormati dan yang terakhir dan tanggung jawab. Kira-kira kita bisa sepakat dengan keyakinan kelas ini? Sepakat ya? Oke, untuk membuktikan bahwa kita sepakat, maka Bapak minta masing-masing memberikan tanda tangan di bawah keyakinan ini. Ini bukti bahwa kita sepakat tentang 5 keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, silakan mulai maju dari kelompok ini maju dulu. Lanjut, silakan. Boleh. Apa lagi?
Tengok buku ya. Di bawa di Bang. Iya, bawa di. Oke, mungkin ini ada sudah dua. Ya, kasih. Wih, di mana kan? Hari 2.